Malam itu, gang kecil di belakang pasar masih basah oleh gerimis. Lampu-lampu neon dari kios pulsa memantul di genangan patah-patah seperti cermin retak. Dari ujung gang, aroma mentega manis merayap pelan, lebih hangat dari udara, lebih tajam dari asap arang. Aromanya seperti tangan yang halus menyelusup lewat celah pintu kos, menyentuh tengkuk, lalu menarik orang keluar tanpa bertanya. Roti bakar gaib buka lagi, gumam Bagas, teman sekosku, sambil menutup buku catatannya. Padahal jam segini biasanya udah sold out. Aku, Rani, menegakkan badan dari kasur tipis. Perutku yang tadi tenang langsung keroncongan. Warung roti bakar itu memang baru 3 bulan. Tapi sejak awal selalu kehabisan stok. Anehnya, bukan karena sedikit buatnya, aku pernah melihat loyang-loyang Nia disusun penuh. 2 baris, 3 tumpuk. Orang tetap mengular, dari anak sekolah sampai pegawai minimarket. Semuanya sabar, nyaris terlalu sabar. Aku dengar Bagas menatapku. Suaranya diturunkan, aromanya datang dari ritual. Bukan mentega biasa. Mentega, ya mentega, gas, sahutku, berusaha tertawa. Lagian, kalaupun ada ritual, masa iya buat roti? Bagas tak membalas. Ia hanya menunjuk keluar jendela. Dari kaca, terlihat kepulan tipis, seperti uap dupa, naik dari tenda oranye di sudut gang. Lampu bohlam yang tergantung di atas panggangan bergetar, seperti ada napas yang bertiup rapi sekali setiap 3 detik. Kami memutuskan jalan. Di pintu kos, Mbak Iin, pemilik, sedang menggantung cucian. Mau roti bakar? Tanyanya tanpa menoleh. Iya Mbak, jawabku. Kalau beli, jangan dihabisin sendirian, katanya cepat. Sisakan 1 gigitan, buang ke tanah. Orang tua dulu bilang begitu kalau makanan terlalu wangi. Aku dan Bagas saling pandang. Mbak Iin tak terkenal suka bercanda. Ia jarang bicara, kecuali untuk menagih uang kos. Aku mengangguk sopan, menganggapnya sekadar nasihat aneh orang tua. Tapi nasihat yang aneh justru mudah melekat. Di depan tenda oranye, antrian sudah melingkar. Tak ada yang mengeluh, tak ada yang main ponsel. Mereka menatap satu titik yang sama, loyang besi yang menghitam, tempat roti bertemu mentega meleleh. Di sebelah loyang, ada panci kecil berisi cairan kuning, lebih pekat dari mentega biasa. Setiap kali sendok kecil menenggelam ke situ, aku merasa suhu udara di sekitarku turun sedikit lalu naik lagi, seperti garis nadir yang berulang. Bang, 2 roti coklat keju. Pelanggan di depanku bicara. Suaranya datar, matanya agak berkabut. Penjualnya orang yang dipanggil Bang berbadan kurus. Kulitnya coklat kusam, seperti sering begadang. Orang-orang memanggilnya Bang Raga. Senyumnya selalu pas, tidak lebar, tidak sempit seolah sudah diukur. Di belakang Bang Raga, ada perempuan muda memakai kerudung hitam. Wajahnya pucat. Dia menyiapkan bungkus kertas dengan gerakan mekanis. Di jarak sedekat itu, aku mencium sesuatu yang bukan cuma mentega. Ada aroma gula terbakar bercampur bau tanah setelah hujan. Bau yang menenangkan, tapi juga membuat tengkuk merinding. Roti apa? Tanya Bang Raga ketika giliranku tiba. Aku menelan ludah. 1 susu keju, 1 coklat kacang. Setengah-setengah bisa? Bisa, jawabnya singkat. Ia kotak dengan pisau kecil yang mata pisaunya kusam. Setiap goresan tidak menimbulkan suara seret lebih, seperti robekan kain. Sementara itu, perempuan di belakangnya mungkin adiknya, mungkin istrinya menyodorkan kertas bungkus berminyak. Tidak ada cap merek, hanya bercak-bercak yang menyatu membentuk pola seperti daun pakis. Bayarnya pas, kata perempuan itu. Tidak menerima kembali. Bagas
mengerutkan kening. Maksudnya, kami tidak menyentuh uang lebih, jawabnya. Datar, harganya sudah pas. Jika lebih, biar kembali ke pembeli. Aku menyelipkan uang pas ke toples kaca di samping panggangan. Toples itu bukan toples biasa. Ada abu tipis di dasarnya, seperti sisa dupa. Dan di tengah abu, ada koin-koin yang berdiri, bukan rebah. Koin berdiri. Bagaimana bisa? Aku menutup mata sejenak, menyalahkan keletihan karena tugas kampus. Ketika roti bersentuhan dengan mentega, bunyi ces yang keluar terdengar. Terlalu sepi, tidak renyah, tidak riuh, seperti suara yang tertahan. Bang Raga mengoles panci kuning pekat itu ke permukaan roti. Dari olesan itu, aroma manisnya meledak, tapi bukan manis yang langsung menyerang lidah. Manisnya mengusik hal-hal yang tidak disiapkan tubuh, kenangan halaman rumah yang tidak punya, tawa orang yang tidak dikenali, foto lama tanpa wajah. Sekejap, aku ingin menangis tanpa alasan. Kenapa baunya kayak gini? Bisik Bagas. Ia memegang lenganku, dingin. Aku menahan napas, mencoba logis. Mungkin ada perasa tambahan, mungkin keahlian komposisi mentega dan gula. Mungkin aku terlalu lapar. Roti bungkus pertama mendarat di tanganku, hangatnya seperti telapak bayi, kecil tapi berat. Kertasnya berkilat oleh minyak di sudut bungkus. Bekas minyak membentuk lingkaran tidak sempurna, seperti huruf atau simbol yang pernah kulihat di buku antik perpustakaan aku tak ingat namanya. Aku menggigit. Gigitan pertama selalu menentukan. Orang bilang begitu. Dan gigitan pertamaku terasa lebih dari makanan. Lapisan roti yang tipis, renyah lembat, menyerah di lidah. Menteganya licin, tidak bikin enak, malah seperti ada udara segar yang ikut masuk ke paru-paru. Gula meleleh, manisnya tidak menonjok. Ada sesuatu yang mengalir dari tenggorokan ke dada, lalu menetes ke perut. Hangat, tenang, dan tiba-tiba dunia jadi pelan. Suara motor yang lewat meredup. Obrolan antrian bergeser jauh. Hanya ada aku dan roti. Di sela keheningan itu, ada suara sangat lembut. Bukan dari telinga lebih, seperti dari dalam kepala. Satu gigitan, katanya. Terima kasih, aku tersentak. Menoleh ke Bagas. Kau dengar? Dengar apa? Ia sudah menggigit punyanya. Mata Bagas tampak basah, tapi senyumnya lebar. Terlalu lebar. Enak banget, Ron. Serius, aku menggigit lagi. Lebih besar. Kali ini, rasanya berubah tipis, ada pahit kecil yang hampir tak terasa. Setelahnya, mual kecil muncul, lalu hilang. Dan suara lembut itu datang lagi. Lebih jelas, 2. Catat. Lalu aku ingat nasihat Mbak Iin. Sisakan 1 gigitan, buang ke tanah. Entah kenapa, nasihat itu kini masuk akal. Ada dorongan untuk menelan habis, tapi ada juga rasa takut yang menempel di tulang. Bang, aku memanggil. Menteganya pakai apa ya? Kok wangi sekali? Bang Raga menoleh. Mata datarnya memantul bohlam kuning. Ia menjawab, seolah kalimat itu sudah dihafal. Resep keluarga dari garis yang tidak putus. Perempuan kerudung hitam menambahkan, suaranya pelan. Semua orang punya waktu nyambah. Makanan cuma mengingatkan. Bagas tertawa kecil. Haha. Tagline marketing. Ya, tidak ada yang tertawa selain Bagas. Di seberang jalan, seorang anak kecil berdiri, memeluk tas sekolahnya meski sudah larut. Dia menatap roti di tanganku tanpa berkedip. Aku hendak menyapanya, tapi perempuan kerudung itu mendahului, melambaikan. Tangen, anak itu mengangguk, lalu pergi. Langkahnya ringan. Tidak ke rumah, tidak ke arah manapun ia menyeberang, dan menghilang di lorong gelap yang tak pernah kupakai karena selalu dingin. Roti
hampir habis. Tinggal satu potong kecil, segitiga, menempel pada kertas berminyak. Aku menahan diri. Suara lembut di kepalaku semakin sabar. 3, masih kurang. Aku kenyang, kataku pada Bagas, meski perutku masih minta. Kau mau sisa ini? Jangan. Tiba-tiba perempuan kerudung hitam berkata. Ia melirik potongan kecil itu. Sisa terakhir ialah milik tanah. Biar tanah yang menutup. Aku menatapnya. Kenapa? Biar tidak penuh. Jawabnya tenang. Biar tetap ada tempat. Tempat untuk apa? Dia tidak menjawab, hanya memiringkan kepala, seolah mendengar sesuatu dari arah lain. Bang Raga melanjutkan memanggang. Tangannya cekatan. Matanya tak pernah benar-benar menatap wajah pelanggan selalu sedikit. Di bawah dagu, pada leher yang naik turun saat menelan. Aku melangkah keluar dari tenda. Hujan berubah jadi kabut tipis. Di bawah tiang listrik, tanah tampak lebih gelap. Aku menoleh ke Bagas. Dia sibuk dengan gigitannya, bahunya menurun, seakan sebagian beban hidupnya baru saja digulung rapi. Aku jongkok, membuka kertas bungkus, lalu meletakkan potongan terakhir. Itu di tanah, potongan kecil yang sederhana. Aku menunggu sesuatu terjadi apa saja. Tidak ada, kecuali simet-simet dari retakan aspal datang cepat, membentuk garis rapi, seolah sudah hafal jalur. Mereka mengangkat remah roti itu, membawanya masuk ke ruang di bawah tanah, menghilang tanpa sisa. Dan entah kenapa, aku merasa lega. Baru lolos dari sesuatu yang tak terlihat. Ketika berdiri, aku tersadar pada detail lain. Semua yang mengantri makan seperti menghitung dalam hati. Gerak bibir mereka halus 1, 2, 3. Beberapa ada yang berhenti pada angka 9 lalu. Menelan panjang, mata mereka memejam singkat. Lalu tersenyum lega yang aneh. Seorang bapak berseragam satpam memegang dada, menatap langit, lalu kembali ke antrian untuk beli lagi, seolah lupa baru saja membeli. Guess, kataku pelan. Kau hitung apa? Bagas mengerutkan kening. Aku, enggak. Kenapa? Kau, menyebut 4 tanpa suara. Ingin ku bilang, tapi mulutku tak jadi membuka. Ada yang membuatku merasa lebih baik untuk diam. Kami pulang membawa 1 bungkus lagi. Untuk Mbak Iin tidak lupa ku sampaikan pesan perempuan kerudung tadi. Sisakan 1 gigitan. Mbak Iin menerima, tersenyum pahit. Dulu, di kampungku, ada cerita yang mirip, katanya. Warung yang selalu habis sebelum tengah malam. Orang-orang bilang, setiap gigitan yang kita telan itu seperti janji. Janji kepada sesuatu yang sabar menunggu. Kalau kamu lupa menyisakan untuk tanah kamu berjanji tanpa saksi. Dan janji tanpa saksi sulit dibatalkan. Aku tidak ingin tidur dengan pikiran seperti itu. Tapi ketika lampu kamar kupadamkan, aroma mentega masih menempel di jari. Aku cuci, tetap ada. Aku gosok dengan sabun cuci piring, tetap ada, hanya lebih tipis. Ku tutup mata, mencoba mengingat wajah orang tuaku, tugas kuliah, hal-hal biasa. Namun, yang muncul hanyalah kilasan. Koin yang berdiri di dalam abu, lingkaran minyak yang tak sempurna, dan suara lembut yang menghitung. 1, 2, 3. Sekitar pukul 2 pagi, ada bunyi ting kecil di luar jendela, seperti bunyi lonceng angin yang tak kupunya. Aroma mentega menebal lagi, menambah lapis-lapis tak terlihat pada udara kamar. Aku bangun, menyingkap tirai. Gang sepi, tenda oranye sudah padam gelap dan tergulung. Namun, di ambang jendela ada sesuatu. Remah roti sebesar kuku, rapi, seolah ditaruh dengan niat. Minyaknya membentuk huruf kecil yang kali ini bisa kubaca jelas. Angka 4, dengan goresan tipis seperti cakar. Di ponselku, notifikasi baru masuk dari nomor tadi kenal. Terima kasih,
telah menyisakan untuk tanah. Waktumu dicatat dengan baik. Tanganku gemetar. Aku menoleh ke meja, ke bungkus roti yang tadi kubuang di tong sampah. Entah bagaimana, bungkus itu kini ada di meja belajar. Mulutnya terbuka. Di dalamnya tidak ada roti, tapi ada kertas kecil coklat kertas bekas gula dilipat 3. Kubuka. Perlahan, tulisan tinta hitam yang mayering-mayering mengisi sebaris kalimat. Setiap gigitan adalah ikatan. Setiap ikatan punya hari. Di luar, kabut mengental. Di gang, sesuatu bergerak pelan bayangan, setinggi tiang listrik, tapi kurus, terus bergolan. Searah dengan jalan selokan. Aku menutup jendela, menarik napas, menggenggam ponsel. Di atas kasur, Bagas mengirim chat. Bagas, besok kita beli lagi, ya? Kayak ada yang hilang kalau nggak makan. Aku menatap jempolku, ragu. Di pipiku ada rasa lengket tipis, seperti bekas mentega yang tak kunjung hilang. Lalu, dari tempat tidur, ku dengar suara lembut itu lagi. Kali ini tidak dari kepala, tapi dari bawah kasur, sangat dekat. 4. Aku menahan napas, sampai rasanya dada pecah. Di saat itu juga, jauh di ujung gang, bohlam tenda yang padam-padam sendiri dalam kegelapan berkedip sekali. Dan sekejap saja, aku paham, roti itu bukan sekadar laris. Ia menghitung orang, ia menyimpan nama. Dan malam baru saja mulai mencatat namaku meski aku telah menyisakan 1 gigitan untuk tanah di dinding kamar. Jam analog tua milik pemilik kos bergerak 1 detik ke depan. Jarumnya berhenti sebentar di angka 4, lalu lanjut seperti biasa. Tapi untukku, detik itu terasa lebih panjang, seperti pintu yang dibuka sedikit dan belum ditutup rapat. Besok, antrian akan kembali mengular. Bang Raga akan mengoles cairan kuning pekat dari panci, dan perempuan berkerudung akan menghitung tanpa bibir bergerak. Orang-orang akan pulang dengan senyum yang terlalu lega. Dan di bawah tanah tempat, semut membawa sisa gigitan nada, sesuatu yang menunggu. Rakus tapi sabar, memelihara daftar yang kian panjang. Aku mematikan lampu. Aroma mentega tidak pergi. Di kegelapan, aku memeluk diriku sendiri dan membayangkan hujan turun lagi, cukup deras untuk menghapus jejak minyak di jendela. Hujan tidak juga datang. Yang datang hanya kalimat itu, berulang, seperti bisikan dari dapur yang jauh. Setiap gigitan adalah ikatan. Setiap ikatan punya hari. Pagi itu, kos-kosan terasa berbeda. Udara lembab, padahal semalam hujan tak turun. Dari dapur, Mbak Iin menyapu lantai dengan wajah tegang. Biasanya ia hanya diam dan cuek, tapi kali ini tatapannya sering terarah ke meja tempat bungkus roti bekas. Semalam masih tergeletak. "Ron, roti itu jangan disimpan di dalam," katanya. Tiba-tiba, bau minyaknya bisa manggil yang tidak kelihatan. Aku tercekat, ingin bertanya lebih jauh, tapi Bagas muncul dari kamar dengan wajah sumringah. "Ran, ayo sarapan di roti bakar itu lagi. Aku mimpi rotinya semalaman. Rasanya kayak dipanggil. Masa tiap hari?" sahutku. "Ya justru itu, nggak bikin enak. Aku malah merasa makin enteng." "Enteng," kata itu, mengingatkanku pada senyum lebar Bagas semalam. Senyum yang terlalu lega. Ada sesuatu yang janggal, tapi ia tampak terlalu bahagia untuk ditegur. Siang, hari, kampus ramai. Di kantin, beberapa temanku juga membicarakan roti bakar gaib. Kau udah coba roti itu?" tanya Sari, temanku satu kelas. "Katanya bikin nagih. Aku kemarin antri 2 jam, tapi tetap kehabisan." Aku menelan ludah. "Aku udah coba," jawabku hati-hati. "Serius, rasanya gimana?" Aku bingung. Kalau jujur, aku akan bilang rasanya seperti sesuatu yang lebih dari makanan.
tapi lidahku keluh. Kata yang keluar hanya, "Enak banget, tapi jangan sering-sering." Sari terkekeh, "Kalau enak, kenapa jangan sering-sering?" Kau pelit ya? Takut rahasianya terbongkar. Aku hanya tersenyum kaku, tapi dari sudut mataku, aku melihat seseorang duduk sendirian di kantin. Anak kecil yang semalam kulihat di depan tenda. Ia duduk di kursi plastik. Tangannya memeluk tas sekolah. Tak ada yang memperhatikan. Ia menatapku lurus. Aku terdiam. Ketika berkedip, anak itu hilang. Kursi plastik kosong. Malamnya, Bagas memaksa pergi lagi. "Sekali lagi aja, Ron. Kalau enggak, aku enggak bisa tidur." Aku ragu, tapi tubuhku sendiri terasa mencari aroma itu. Di lidahku masih ada sisa manis semalam. Meski sudah hilang berkali-kali, kusikat gigi. Akhirnya aku ikut. Antrian lebih panjang. Orang-orang tampak lebih pucat, tapi senyum mereka lebih lebar. Beberapa bahkan membawa anak kecil. Seorang ibu menggendong balita yang terus meraih tangan Bang Raga. Ketika giliranku, aku perhatikan lagi cairan kuning di panci. Malam ini, warnanya lebih pekat, hampir keemasan. Saat dituangkan, aku mendengar bisikan lirih tidak jelas bahasanya. Seperti mantra dari jauh. Aku menelan ludah. "Bang, panci itu isinya apa?" Bang Raga tersenyum tipis. "Mentega rahasia. Setiap keluarga punya persembahan." Aku merinding. Kata persembahan terasa salah jika dipakai untuk makanan. Saat gigitanku yang pertama, suara itu muncul lagi di kepala. Kali ini tidak lembut, tapi lebih berat. 5. Aku hampir tersedak. "Kenapa, Ron?" tanya Bagas. Mulutnya penuh roti. Aku tidak menjawab. Perutku terasa dingin. Aku menatap potongan terakhir di bungkusku dan ingat lagi nasihat Mbak Iin. Aku berlari kecil ke selokan di samping gang, melempar potongan itu. Tapi kali ini potongan roti tidak dimakan semut. Ia membusuk cepat, hitam, lalu lenyap, seolah ditarik ke tanah. Dari arah kegelapan lorong, aku mendengar suara langkah, berat, teratur, terlalu panjang jaraknya untuk manusia biasa. Aku buru-buru kembali ke tenda. Sesampai kos, Mbak Iin menungguku di teras. Wajahnya pucat. "Kalian makan lagi?" Aku mengangguk pelan. Ia mendesah. Suaranya bergetar. "Dulu, 10 tahun lalu, kampung saya juga punya warung begini. Namanya beda, tapi polanya sama. Orang-orang ketagihan. Sampai suatu malam, warung itu tutup sendiri. Semua pembelinya hilang satu persatu. Mulai dari yang tidak pernah menyisakan. Gigitan terakhir, aku tercekat. Hilang. Maksudnya meninggal?" Mbak Iin menatapku lama. Tidak ditemukan jasadnya. Rumahnya tetap ada, tapi mereka seolah ditelan tanah. Aku merinding. Kata-kata ditelan tanah mengingatkanku pada potongan roti yang tadi lenyap. "Kalau sudah makan," lanjut Mbak Iin, "kalian pasti dicatat. Jalan satu-satunya hanya dengan menyisakan untuk tanah. Kalau lupa, kalian jadi bagian dari hitungan mereka." Bagas tertawa kecil. Itu cuma cerita kampung. Mbak, jangan nakut-nakutin." Tapi aku melihat wajah Mbak Iin. Ia tidak bercanda. Tengah malam, aku terbangun oleh suara aneh. Seperti orang mengunyah. Pelan tapi jelas. Di bawah ranjang, aku menahan napas. Bau mentega menyengat, padahal tidak ada roti di kamar. Dengan gemetar, aku menunduk mengintip. Gelap. Tapi dari celah lantai, aku melihat sesuatu. Tangan kurus, panjang, berwarna keabu-abuan, sedang menaruh remah roti di bawah kasurku. Setelah itu, suara itu berbisik lagi. 6. Aku menjerit tertahan, menutup mulut sendiri. Pagi harinya, Bagas tampak lebih pucat dari biasanya, tapi senyumnya makin lebar. Ia mendekat, menepuk bahuku. "Ron,
katanya pelan. Malam ini kita beli lagi? Ya, aku rasa kalau aku nggak makan, aku bakal hilang. Aku menatap matanya, ada lingkar hitam pekat di bawahnya. Dan ketika ia tersenyum, aku melihat sesuatu aneh di giginya. Ada remah roti hitam terselip, padahal kami belum makan sejak semalam. Aku tahu saat itu, Bagas sudah mulai masuk lebih dalam, dan aku mungkin sebentar lagi akan menyusul di luar. Tenda oranye sudah berdiri lagi, meski matahari belum terbenam. Lampunya berkedip, aroma mentega manis kembali merayap ke kos. Dan di telingaku, bisikan itu belum berhenti. 6. Enem. Malam berikutnya, aku bertekad tak akan ikut Bagas membeli roti itu lagi. Setelah kejadian tangan abu-abu di bawah ranjang, aku tahu ini bukan sekadar cerita warung angker. Ada sesuatu yang hidup di balik roti bakar itu. Sesuatu yang menghitung kami satu persatu. Namun, Bagas makin tak bisa dikendalikan. Sepulang kuliah, ia sudah gelisah. Tangannya gemetar, matanya cekung, dan ia terus menjilat bibir seolah menunggu rasa manis yang tak kunjung datang. Ron, kau ikut atau tidak? Kalau kau tidak ikut, aku pergi sendiri, katanya dengan nada keras. Aku diam. Gas, tolong dengar. Roti itu bukan makanan biasa Aida yang one. Kau lihat sendiri kan, semut tak makan sisaku kemarin. Kau sadar roti itu? Sudah, bentaknya. Aku butuh itu. Kalau enggak, aku enggak bisa tidur. Aku bisa gila. Aku tercekat. Bagas bukan orang yang mudah marah. Tapi malam itu, wajahnya bukan lagi Bagas yang kukenal. Ada sesuatu di balik tatapan matanya. Lapar yang tak wajar. Aku mengikutinya dari jauh. Gang menuju tenda oranye semakin ramai. Tapi ada yang berbeda antrian. Orang-orang tidak berisik. Tidak ada yang ngobrol. Semuanya berdiri kaku, menatap loyang dengan mata kosong. Aku melihat seorang bapak tua, tetangga gang sebelah. Ia biasanya duduk di pos ronda sambil main catur. Kini wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan tangannya gemetar saat menerima roti. Ia menggigit, lalu tersenyum. Senyum yang membuat bulu kudukku berdiri. Senyum itu terlalu lega, terlalu panjang. Seakan seluruh hidupnya sudah selesai hanya dengan sekali kunyah. Bagas berdiri di depan antrian. Ia gelisah, menghentakkan kaki, seperti pecandu yang menunggu dosisnya. Aku mendekat. Gas, kita pulang. Tolong, dengar aku. Kau gak butuh ini. Bagas menoleh. Wajahnya basah keringat. Aku butuh, Ron. Kalau aku berhenti, aku yang hilang duluan. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Dari mana ia tahu tentang hilang? Apa ia juga mendengar cerita Mbak Iin? Ketika gilirannya tiba, Bang Raga menyapukan cairan kuning itu ke roti. Malam ini cairannya lebih pekat, lebih kental, warnanya hampir hitam keemasan. Uapnya menebal, memenuhi udara. Aku nyaris muntah karena baunya yang terlalu manis, bercampur anyir samar. Bagas menerima bungkusnya. Ia menggigit dengan rakus. Bahkan sebelum keluar dari antrian, di matanya ada kilatan aneh seperti orang yang menemukan surga. 6, 7, bisiknya sambil mengunyah. Aku terpaku. Dia menghitung, sama persis dengan bisikan yang selama ini kudengar di kepalaku. Aku menahan diri untuk tidak membeli, tapi aromanya merayap, menusuk ke otak. Kakiku goyah. Saat hampir melangkah ke antrian, seseorang menepuk pundakku. Aku menoleh. Seorang nenek dengan kerudung lusuh berdiri di samping. Matanya merah, entah karena tua atau terlalu banyak menangis. Jangan beli, nak, katanya pelan. Kalau kau sudah makan, namamu masuk, tak bisa keluar lagi. Aku menelan ludah. APA, maksudnya, Nek, roti itu bukan makanan, itu persembahan. Setiap gigitan yang masuk ke tubuhmu jadi jatah untuk mereka. Kau tak lihat, mereka yang makan
tinggal menunggu panggilan. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi nenek itu mendadak lenyap, benar-benar lenyap, seolah ditelan kabut. Hanya bau dupa samar yang tersisa. Bagas kembali ke kos larut malam. Wajahnya semakin pucat, matanya cekung, dan kulitnya dingin. Ia duduk di kasur, menatap kosong. "Ron," katanya lirih, "aku rasa aku gak bisa berhenti." Aku menahan tangis. "Gas, kau bisa. Kau harus coba. Kalau kau teruskan, kau bisa hilang." Bagas tersenyum tipis. "Kalau aku hilang, mungkin itu bukan hal buruk. Aku akan ikut mereka. Aku akan kenyang selamanya." Kata kenyang selamanya membuat perutku mual. Tengah malam, suara itu datang lagi, tapi kali ini bukan dari bawah kasur. Dari luar jendela, suara langkah berderak, mendekat, berat, panjang, menyeret. Bau mentega semakin pekat, menusuk hidung. Aku menyingkap tirai perlahan. Di gang, kulihat orang-orang yang tadi mengantri. Mereka berjalan berbaris, wajah kosong, mata kosong, mulut bergerak mengunyah. Tapi tak ada roti di tangan mereka. Mulut mereka tetap bergerak, menelan sesuatu yang tak kelihatan. Dan di barisan itu, aku melihat Bagas. Aku menjerit pelan, menutup mulut sendiri. Ia berjalan kaku, matanya kosong, bibirnya tersenyum tipis. Aku berlari keluar kamar. Kos sudah dingin, seperti kuburan. Saat kubuka pintu depan, barisan itu sudah hilang. Gang kosong, lampu-lampu padam. Tapi bau mentega masih menempel di udara, semakin tebal. Pagi harinya, Bagas tidak ada di kamar. Kasurnya dingin. Semua barangnya masih ada, kecuali sepasang sandal. Aku panik mencari ke tenda, tapi tenda oranye itu juga tak ada. Hanya ada tanah basah, seperti habis digali lalu ditutup kembali. Di tanah itu ada kertas berminyak. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Ada tulisan dengan tinta hitam yang miring-miring, sama seperti kertas yang pernah kutemukan dulu. Setiap gigitan adalah ikatan. Setiap ikatan punya hari. Hari Bagas sudah tiba. Tanganku bergetar. Dari jauh, aku mendengar suara langkah panjang lagi. Semakin dekat, aku tahu satu hal. Antrian itu tidak pernah hilang. Ia hanya berpindah tempat, dan sebentar lagi, namaku sendiri akan dipanggil. Sejak Bagas menghilang, kamar kos terasa hampa. Kasurnya tetap ada. Bantalnya masih bau keringatnya. Tapi seolah ruang itu sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Aku duduk di pojok, menatap sandal yang ia tinggalkan. Hanya itu yang membuktikan kalau ia pernah ada di sini. Di kepala, bisikan itu tak berhenti. 7. Aku tak tahu apakah itu jumlah gigitan terakhir yang Bagas telan, atau hitungan yang menunggu giliranku. Aku memutuskan mencari jawaban. Tidak bisa hanya menunggu giliran hilang. Pagi itu, aku menemui Mbak Iyin di dapur. "Mbak," kataku pelan, "apa Mbak tahu apa sebenarnya cairan kuning itu?" Mbak Iyin berhenti mengupas bawang. Tangannya gemetar, matanya menatap kosong ke luar. "Jangan sebut-sebut itu, Ron. Kau bisa mengundang mereka." Aku mendesah, memaksa. Tapi Bagas hilang. Aku harus tahu. Ia terdiam lama, lalu menarik napas dalam-dalam. "Dulu, waktu aku masih kecil, ada cerita yang dilarang dibicarakan. Cerita tentang pesugihan mentega tanah. Konon, yang ingin cepat kaya bisa memanggil makhluk penjaga tanah dengan memberi persembahan roti. Mentega itu bukan dari sapi, tapi dari lelehan lemak manusia yang dipersembahkan." Aku langsung mual. Tenggorokanku kering. Lemak manusia. Ya, biasanya dari orang-orang pertama yang dijadikan tumbal. Lemak mereka dimasak dengan mantra, dijadikan cairan pengikat. Setiap orang yang memakannya, satu bagian dari jiwanya ikut larut. Itulah sebabnya
Rasanya bikin nagih. Tubuhmu tahu ada sesuatu yang diambil, dan kau ingin terus mengisi kekosongan itu. Aku membeku. Jadi benar, setiap gigitan adalah ikatan. Malamnya, aku memberanikan diri kembali ke lokasi tenda. Kali ini, aku tak datang untuk membeli, melainkan mengintai geng itu sepi. Tidak ada tenda, tidak ada antrian, tapi tanah di sudut gang tetap basah. Meski tidak turun hujan, aku jongkok menyentuh tanah itu. Hangat. Saat ku tempelkan telinga ke tanah, terdengar suara-suara samar. Bukan suara tanah biasa. Suara orang mengunyah, serempak, tanpa henti. Di sela-sela kunyahan, ada bisikan, "Makan, makan, biar penuh, biar penuh." Aku merinding. Tiba-tiba, tanah itu bergetar halus, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Aku mundur cepat, hampir jatuh. Dalam keputusasaan, aku mencari orang yang mungkin tahu lebih banyak. Ingatanku kembali pada nenek berkerudung lusuh yang pernah memperingatkanku. Aku mencarinya di sekitar pasar, bertanya pada pedagang lama. Seorang tukang jamu tua berkata lirih, nenek itu namanya Mbok Ratmi. Dia dulu pemilik warung roti bakar juga. Sebelum semuanya hilang, aku terdiam. Maksudnya, anak-anaknya hilang satu persatu. Suaminya juga. Hanya dia yang tersisa. Karena katanya, dia berhasil menyisakan gigitan terakhir. Sampai sekarang, malam ketiga, aku menemukannya. Mbok Ratmi duduk di bawah pohon beringin dekat pasar. Matanya sayu, tangannya memegang tas kain lusuh. "Nak," katanya begitu melihatku, "kau sudah makan kan?" Aku mengangguk perlahan. Aku sudah. Dan temanku hilang. Matanya berkaca-kaca. Setiap gigitan mencatat nama. Kalau sudah tercatat, tak bisa dihapus. Hanya bisa ditunda dengan menyisakan satu gigitan untuk tanah. Tanyaku cepat. Ia mengganggu. Itu caranya. Tanah jadi saksi. Kalau kau habiskan semuanya, rohmu langsung penuh. Tanah tak punya alasan menolakmu. Aku menelan ludah. Kalau begitu, bisa nggak aku menyelamatkan temanku? Bagas, wajahnya berubah suram. Kalau ia sudah ikut berjalan di barisan malam, berarti ia sudah jadi bagian cairan kuning. Setiap tumbal baru dilelehkan jadi bahan bakar roti-roti berikutnya. Darahku seperti berhenti mengalir. Jadi Bagas sudah tidak ada. Tubuhnya mungkin sudah dilebur jadi olesan manis yang orang-orang antri setiap malam. Namun Mbok Ratmi menambahkan sesuatu. Masih ada satu jalan. Kalau kau bisa memutus persembahan itu sebelum hitunganmu penuh, kau bisa bebas. Tapi risikonya besar. Kau harus menghadapi makhluk yang menjaga panci itu. Aku menelan ludah. Makhluk. Ia mengangguk. Bukan Bang Raga. Bukan istrinya. Mereka hanya penjaga warung. Makhluk itu tinggal di bawah tanah yang menyerap setiap gigitan. Dialah yang menghitung. Dialah yang menentukan siapa yang dilelehkan berikutnya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Di luar jendela, suara langkah panjang kembali terdengar. Bau mentega memenuhi kamar, menempel di kulit. Aku membuka bungkus roti kosong yang masih kusimpan sebagai bukti. Di kertas berminyak itu, muncul noda baru, noda yang tidak ada sebelumnya. Bentuknya angka miring, goresan hitam pekat, 8. Tank gemetar. Aku hanya makan 7 gigitan. Bagaimana bisa sudah 8? Di luar terdengar suara lirih. Suara Bagas. Ron, lapar. Ayo, ikut aku. Aku mendekat ke jendela. Dan di sana, di tengah kabut, aku melihat Bagas. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya mengunyah sesuatu yang tak terlihat. Dari sudut bibirnya menetes cairan kuning pekat, jatuh ke tanah, menguap seperti asap. Aku mundur, menutup gorden,
Suara itu semakin jelas. 8, 8, satu lagi. Aku tahu saat itu waktuku hampir habis. Kalau aku tak menemukan cara memutus ikatan, aku akan menyusul Bagas jadi bagian dari cairan kuning, olesan abadi yang membuat roti itu selalu laris. Aku hanya punya satu pilihan, menemukan panci asli yang menjadi sumber mentega terkutuk itu dan menghancurkannya sebelum hitungan sampai 9. Tapi bagaimana caranya melawan sesuatu yang bahkan tidak terlihat penuh, sesuatu yang sabar, yang menghitung, dan yang lapar pada jiwa manusia? Aku tidak tahu, tapi aku harus mencoba. Malam itu, aku berjalan sendiri menuju gang tempat warung roti bakar gaib biasa berdiri. Bulan tertutup awan, udara pengap, seolah seluruh kota ikut menahan napas. Setiap langkah terasa berat, seperti ada tangan tak kasat mata yang menarikku mundur, berusaha mencegahku sampai. Tapi aku tahu, kalau aku menyerah sekarang, aku akan bernasib sama seperti Bagas melebur jadi cairan kuning busuk yang terus dipuja orang-orang. Tanpa sadar, gang itu tampak kosong. Ketika aku tiba, tidak ada tenda, tidak ada lampu, hanya kegelapan, pekat, dan bau menyengat mentega yang semakin menusuk hidung. Semakin aku melangkah masuk, semakin jelas bau itu berubah bukan lagi manis, melainkan amis, bercampur bau daging terbakar di tengah gang. Aku melihat tanah yang basah, seperti biasa. Tapi kali ini, tanah itu berdenyut pelan, seperti jantung yang masih hidup. Aku jongkok, meraba tanah itu dengan hati-hati. Seketika suara-suara bergema dari bawah sana. Suara orang-orang mengunyah, bercampur jeritan tertahan, seperti suara Bagas dan entah siapa lagi. "Ren, jangan pergi. Sini, bersama kami." Aku mundur dengan tubuh gemetar. Tapi tepat saat itu, tanah di depanku terbelah. Dari retakan muncul sesuatu tangan pucat, kaku, penuh cairan kuning yang menetes-netes. Tangannya seperti milik manusia, tapi jarinya panjang tak wajar, seolah ditarik paksa. Aku melompat ke belakang. Tanah terus merekah, dan dari sana muncul sebuah benda besar. Panci hitam berukuran raksasa, penuh cairan kuning mendidih. Cairannya bergelembung, dan setiap gelembung yang pecah menampakkan wajah-wajah orang-orang yang pernah makan roti itu. Ada wajah Bagas, wajah anak kecil, bahkan wajah-wajah asing yang matanya terbuka lebar sambil menatapku. Dari balik panci terdengar suara berat, serak, seperti keluar dari tenggorokan yang dipenuhi asap. "Sudah 8 gigitan, manusia. Kau hanya butuh 1 lagi untuk milikku. Mengapa kau menolak?" Aku terdiam, tubuhku membeku. Suara itu bukan suara manusia. Suara itu adalah milik makhluk penjaga, makhluk yang Mbok Ratmi sebut sebagai penghitung gigitan. "Aku tidak akan jadi bagianmu," teriakku. Meski suaraku bergetar, makhluk itu tertawa. Dari balik panci muncul sosok samar, tubuh tinggi kurus, wajah tanpa mata, hanya mulut lebar penuh cairan kuning yang menetes. Mulutnya bergerak, meski suara tetap bergema dari segala arah. Semua orang berkata begitu, sampai rasa lapar membuat mereka tunduk. Kau pikir bisa melawan rasa itu? Kau pikir bisa menghentikan yang sudah ribuan tahun berjalan? Tiba-tiba, dari dasar gang, muncul antrian bayangan orang-orang. Mereka berjalan pelan, berbaris panjang, masing-masing memegang sepotong roti bakar. Matanya kosong, bibirnya bergerak mengunyah, meski tidak ada apa-apa di mulut mereka. Dan di antara mereka, aku melihat Bagas Ron. Suaranya lirih, seakan minta tolong. "Ikut aku, rasanya enak sekali. Aku tidak lapar lagi. Ayo ikut." Aku ingin menjerit, tapi tubuhku kaku. Aku tahu, itu bukan Bagas sepenuhnya. Itu hanya cangkang, jiwa yang sudah larut dalam cairan.
aku harus menghancurkan panci itu. Tapi bagaimana? Aku meraba kantongku. Hanya ada korek api kecil. Tak mungkin cukup melawan benda sebesar itu. Tapi tiba-tiba aku ingat kata Mbok Ratmi, tanah jadi saksi. Kalau ada gigitan tersisa, tanah akan menolakmu. Aku menggenggam erat kertas bungkus roti yang masih kusimpan. Noda angka 8 masih tertera. Jika aku bisa meyakinkan tanah bahwa gigitan terakhir belum selesai, mungkin panci itu tak bisa menelanku. Aku mendekati panci, lalu meletakkan kertas berminyak itu di atas tanah yang berdenyut. Lihat ini, aku belum selesai. Masih ada satu gigitan yang tersisa. Tanah tiba-tiba bergetar lebih keras. Seperti marah, suara penghitung menggema, kini penuh amarah. Bohong, kau milikku. Tidak ada yang bisa lari dari hitungan. Cairan kuning dari panci mendidih, lebih ganas, memercik ke tanah. Setiap tetesan yang jatuh langsung berubah jadi tangan kecil yang meraih-raih kakiku. Aku melompat mundur, menyalakan korek, dan dengan nekat melemparkan api kecil itu ke noda minyak di kertas bungkus. Kertas langsung terbakar. Api kecil itu menjalar cepat, menyulut cairan kuning yang tercecer di tanah. Suara jeritan menggema dari dalam panci. Suara ratusan orang berteriak bersamaan. Makhluk tanpa mata itu mengaum keras. Mulutnya menganga lebar, memperlihatkan isi cairan kuning yang mendidih di dalam tenggorokannya. Aku berlari sekuat tenaga. Api dari cairan kuning menjalar ke seluruh gang, menelan bayangan orang-orang yang sedang antri. Mereka menjerit, tubuhnya meleleh jadi asap. Bagas menoleh terakhir kali padaku. Ron, maafkan aku. Lalu tubuhnya ikut larut, hilang dalam kobaran api. Aku berhasil keluar dari gang itu sebelum semuanya runtuh. Dari Kaihan, aku melihat cahaya kuning keemasan membubung ke langit, lalu padam seketika. Sunyi, tidak ada bau mentega lagi, tapi di sakuku aku masih menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah remah kecil, kering, berwarna coklat hangus, remah roti bakar. Saat kuperhatikan lebih dekat, remah itu bergerak, seperti ada sesuatu di dalamnya yang masih hidup, menunggu kesempatan untuk tumbuh kembali. Aku sadar, ini belum selesai. Panci hitam mungkin terbakar malam ini, tapi cairan kuning masih mencari jalan keluar. Dan mungkin suatu saat remah kecil ini akan kembali tumbuh jadi rasa lapar yang tak bisa dihentikan. Dan saat itu tiba, mungkin giliran aku yang akan dihitung lagi. Malam setelah aku berhasil kabur dari gang itu, aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semua sudah berakhir. Panci hitam, makhluk tanpa mata, cairan kuning, dan antrian bayangan itu sudah habis dilalap api. Tapi kenyataannya, aku tidak bisa tidur sama sekali. Di meja kamarku, remah kecil itu masih ada. Warnanya coklat gosong. Ukurannya tak lebih besar dari kancing baju. Tapi setiap kali aku menatapnya, aku merasa rumah itu bernapas. Kadang bentuknya sedikit berubah, dari bulat menjadi lonjong, lalu kembali lagi. Aku sempat ingin membuangnya, tapi setiap kali aku mendekati tong sampah, telingaku mendengar bisikan samar, "Jangan buang aku, kau butuh aku." Suaranya mirip suara Bagas. Aku hampir menjatuhkan remah itu karena kaget, tapi tanganku seakan kaku, seolah ada yang memaksa jemariku menggenggam erat, tidak mau melepas. Hari-hari setelahnya terasa aneh. Aku sudah tidak berani keluar malam, tapi justru di siang hari, hal-hal ganjil mulai muncul. Di kampus, aku merasa ada yang mengikuti. Setiap aku menoleh, hanya ada teman-teman biasa. Tapi aku selalu melihat bayangan seseorang di sudut ruangan, sosok kurus tinggi, tanpa mata, berdiri jauh di belakang. Dia memperhatikan. Lebih parah lagi, aku mulai mencium bau itu. Bau mentega manis
yang dulu membuat orang lapar. Tapi kali ini baunya muncul di tempat yang seharusnya mustahil. Di kelas, di kamar mandi, bahkan di dalam mimpiku. Suatu malam, aku bermimpi duduk di warung roti bakar. Lampu neon menyala terang. Orang-orang tertawa, antri panjang seperti biasa. Tapi ketika aku melihat wajah mereka, semuanya sama wajah Bagas. Ada ratusan Bagas. Semuanya tersenyum sambil mengunyah roti. Aku ingin kabur, tapi kakiku terikat di kursi. Di depan meja, piring putih kosong menungguku. Lalu, dari udara, remah kecil itu jatuh ke piring. Perlahan ia tumbuh, merekah, menjadi sepotong roti bakar utuh. Uap manis mengepul, menampar hidungku. Perutku bergejolak. Rasa lapar tiba-tiba menyerang. Padahal aku sudah makan kenyang sebelum tidur. Tanganku gemetar. Tapi aku tidak bisa menahan dorongan untuk mengambil roti itu. Saat gigitanku hampir menyentuh permukaan roti, terdengar suara berat itu lagi. 9. Kau hanya butuh satu lagi. Aku langsung terbangun dengan tubuh penuh keringat. Tapi yang membuatku hampir pingsan adalah pemandangan di meja kecil samping ranjang. Bukan mimpi. Sepotong roti bakar sungguhan ada di sana. Masih hangat dan remah yang dulu kecil, kini sudah tidak ada. Aku panik. Aku membungkus roti itu dengan plastik, lalu membawanya ke sungai di dekat rumah. Dengan sekuat tenaga, aku melemparnya jauh ke arus yang deras. Kupikir selesai, tapi malam berikutnya, aku terbangun dengan bau roti yang sama. Di meja, roti itu kembali, masih utuh, masih hangat, seolah menunggu aku menggigitnya. Aku coba membakarnya. Roti itu meleleh seperti lilin, meneteskan cairan kuning yang mendesis. Api memang melalapnya. Tapi keesokan harinya, ia kembali lagi, utuh. Seakan aku ditakdirkan untuk menyelesaikan gigitan terakhir. Aku semakin ketakutan. Tubuhku makin kurus karena aku tak berani makan roti atau makanan yang beraroma manis. Setiap kali aku mencoba mengunyah sesuatu, lidahku selalu merasakan rasa gosong dan pahit. Sama seperti roti itu, orang-orang mulai memperhatikan keadaanku. Teman-teman kampus bilang, wajahku pucat, mataku sayu, jalanku sempoyongan. Tapi aku tidak bisa cerita. Bagaimana bisa aku menjelaskan bahwa hidupku sedang dihantui oleh sepotong roti bakar? Malam ketiga, aku memutuskan untuk mencari Mbok Ratmi. Lagi, aku mendatangi rumahnya di pinggiran desa. Meski malam itu hujan deras dan petir menggelegar. Rumahnya gelap, tapi pintunya terbuka. Aku masuk sambil memanggil, Mbok Ratmi? Tidak ada jawaban. Tapi di tengah ruangan, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Meja kayu besar dengan panci hitam di atasnya. Bukan panci raksasa seperti di gang, tapi bentuknya sama persis, hanya lebih kecil. Dan di dalamnya, cairan kuning mendidih, mengeluarkan uap bau mentega manis. Di samping panci, duduk Mbok Ratmi. Matanya kosong, wajahnya penuh garis hitam, seperti bekas terbakar. Perlahan, kepalanya menoleh padaku. Bibirnya bergerak kaku. Kau kira bisa kabur, nak? Panci itu tidak pernah benar-benar hilang. Selama masih ada remah yang tersisa, kutukan tetap hidup. Aku ingin lari, tapi tubuhku membeku. Dari sakuku, aku merasakan sesuatu bergerak. Aku merogoh dan menemukan bahwa remah gosong yang seharusnya hilang telah kembali. Kali ini ukurannya lebih besar, hampir sebesar jempol tangan. Dan dari panci hitam di meja, suara berat itu bergema lagi, lebih jelas dari sebelumnya. 9 gigitan, hanya satu lagi. Kau tak bisa lari, manusia. Kau akan kenyang selamanya. Aku menjerit sekuat tenaga. Suara itu bercampur dengan gemuruh hujan densumen Peter dan tawa aneh Mbok Ratmi. Tapi jauh
Di lubuk hati, aku tahu satu hal yang pasti. Perlawanan baruku baru saja dimulai. Dan kali ini, roti bakar gaib itu tidak hanya mengejarku di gang sempit atau mimpi. Ia sudah masuk ke dalam hidupku. Hujan deras malam itu seperti genderang yang terus dipukul, mengiringi detik-detik terakhir kewarasanku. Kata-kata Mbok Ratmi masih terngiang-ngiang di kepalaku, bercampur dengan suara berat dari panci hitam itu. 9 gigitan, hanya 1 lagi. Aku pulang dengan tubuh gemetar. Jemariku masih mencengkeram remah gosong yang kini sebesar jempol tangan. Aku sudah coba membuangnya berkali-kali, tapi entah bagaimana, selalu kembali ke kantongku. Bau manis mentega semakin menusuk, seakan menempel di kulitku, di nafasku, bahkan di mimpi-mimpiku. Malam itu, aku benar-benar sudah tidak kuat. Perutku perih, seperti dilubangi dari dalam. Setiap makanan yang kucoba telan terasa hambar, hanya menyisakan rasa gosong yang membuatku ingin muntah. Satu-satunya yang terasa hidup hanyalah roti itu. Aku berusaha bertahan, menutup hidung, mengikat tanganku sendiri dengan selimut. Tapi dorongan lapar itu semakin menjadi, seolah ada tangan tak terlihat yang memaksa rahangku membuka. Di meja, roti bakar itu muncul lagi, utuh, hangat, uapnya mengepul, menari di udara kamar. Aku menutup mata, menggigit bibir sampai berdarah, berusaha melawan. Tapi lalu, suara itu datang lagi. Kali ini bukan hanya dari panci, tapi juga dari dalam kepalaku. Gigitan terakhir. Setelah itu, kau bebas. Kata bebas itu membuat tubuhku runtuh. Aku sudah lelah. Aku sudah muak dengan mimpi buruk, dengan bau mentega, dengan wajah Bagas yang terus menghantui. Kalau benar hanya 1 gigitan lagi, mungkin semua bisa selesai. Perlahan tanganku meraih roti itu. Begitu gigi menembus permukaannya, rasa manis meledak di mulutku. Tapi bukan manis biasa. Ini seperti racun yang menyatu dengan darahku. Lidahku terbakar, mataku berkunang-kunung, tubuhku bergetar hebat. Di dinding kamar, bayangan hitam muncul. 1, 2, lalu puluhan. Semuanya menyerupai orang-orang yang pernah membeli roti itu. Wajah mereka kosong, matanya hitam pekat, mulutnya terus mengunyah tanpa henti. Di tengah kerumunan itu muncul sosok Bagas. Bajunya masih berlumuran darah seperti malam terakhir aku melihatnya. Ia tersenyum aneh, lalu berbisik, "Akhirnya kau ikut bersama kami." Aku menjerit, melempar roti itu ke lantai, tapi terlambat. Tubuhku tidak lagi mendengarkan perintahku. Rahangku bergerak sendiri, mengunyah gigitan yang tadi sudah masuk. Setiap kunyahan membuat tubuhku semakin ringan, tapi sekaligus semakin kosong. Tiba-tiba, aku tidak berada di kamarku lagi. Aku duduk di kursi panjang, di sebuah warung roti bakar yang terang benderang. Antrian panjang di belakangku. Orang-orang tersenyum menunggu giliran, matanya berkilat aneh. Di depanku, seorang pria tua dengan celemek lusuh menyiapkan roti bakar di atas panggangan. Aku ingin berteriak, tapi bibirku justru tersenyum. Aku ingin lari, tapi kakiku terpaku di lantai. Pria tua itu menoleh padaku. Wajahnya berubah-ubah. Kadang seperti Bagas, kadang seperti Mbok Ratmi, kadang seperti makhluk tanpa mata dari panci itu. Ia mengulurkan piring berisi roti bakar baru. "Giliranmu melayani, nak." Aku melihat ke tanganku. Bukan lagi tanganku sendiri. Kulitku mengelupas, hitam gosong seperti arang. Dari ujung jariku keluar serpian remah roti jatuh ke meja, lalu hilang ditelan udara. Dan tiba-tiba aku paham, aku bukan pembeli lagi. Aku sudah menjadi bagian dari warung itu. Orang-orang datang, mereka duduk. Aku tersenyum, menyajikan roti dengan aroma mentega manis yang menggoda. Mereka menggigit dengan lahap, matanya berkilat, jiwanya terikat. Di pojok warung, aku melihat tubuhku sendiri yang lama, duduk kaku,
dengan mata kosong, seakan aku sudah mati. Tapi di saat yang sama, aku hidup sebagai pelayan abadi. Suara berat itu kembali bergema, memenuhi ruangan. Kini giliranmu menjaga. Biarkan remah itu tumbuh pada yang lain. Kau kenyang selamanya bersama kami. Sejak malam itu, warung roti bakar gaib selalu ramai. Tak peduli berapa banyak stok roti disiapkan, tidak pernah tersisa. Orang-orang mengantre, tertawa, dan terus kembali. Mereka tidak tahu, setiap gigitan bukan hanya mengenyangkan perut, tapi juga mengikat jiwa. Dan aku, yang dulu hanya pembeli biasa, kini berdiri di balik meja, dengan senyum yang tak bisa kuhentikan, menunggu gigitan terakhir orang-orang. Parakutnya